Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Denny Ramdan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 untuk daftar TK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran pada SMK Perbankan Syariah untuk peserta didik kelas 12. Perekaman akan dilakukan hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita lanjut. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kamu? Aku siswa SMK Perbankan Syariah, mandiri dan berprestasi, siap menjadi pengusaha Islami, berani mimpi, siap aksi. Oke, terima kasih Mas Ais, terima kasih anak-anakku semuanya, terima kasih yang sudah bisa bergabung dengan Bapak di Google Meet di pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya untuk kita semua sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Olip untuk memimpin doa. Kameranya Olip di on-kan dulu. Ya, silahkan pimpin untuk berdoa dahulu. Untuk teman-teman, sebelum kita melanjutkan aktivitas belajarnya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Saudari Olip yang telah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan barusan tentunya akan diijabah ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya ini ada absensi ya. Link absensi nanti bisa kalian isi di Google Form. Linknya telah Bapak bagikan di WhatsApp grup belajar daring yang telah dibuat khusus untuk kita semua melaksanakan pembelajaran secara daring. Udah mengisi absensi semuanya? Nah, nanti ini Sudah, Pak. Sudah Pak. Bapak cek ini dari peserta kali ini yang sudah melakukan absensi ada 13 orang ya. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negara kita, negara Indonesia tercinta, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya terlebih dahulu.
Nah, ini sebelum ke pembelajaran, seperti biasa, ini ada motivasi diri ya, atau karakter dari apa yang ada di kehidupan sehari-hari mungkin kita alami bersama. Namun ini Bapak lebih ke apa ya? Bahwasanya semua orang pasti punya masalah lah intinya. Punya masalah, tapi yang terpenting jangan sampai muncul keraguan ya. Keraguan dalam hati kita mengenai apa yang mungkin nanti akan kita apa, dapatkan cobaan dari Allah. Yang terpenting adalah jangan ragu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik meski awalnya terasa sakit. Karena kan seperti pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ini ada Bapak contohkan ada seorang pengusaha ini. Ada seorang pengusaha beliau baru saja ditinggal oleh istrinya ya. Istrinya meninggal dunia gitu. Dalam keadaan seperti itu ternyata ditambah lagi dengan dikhianati oleh orang kepercayaannya di perusahaan, oleh tangan kanannya berkhianat, dan akhirnya bisnisnya hancur, gulung tikar, dan apa yang dimiliki oleh pengusaha itu akhirnya habis tidak dimiliki. Nah, dari kasus ini harus kita renungi bersama bahwasanya sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada dari kasus tersebut kepada pengusaha tersebut arti ketulusan. Tulus harus kehilangan orang yang dicintainya, terus sabar dalam menghadapi perusahaannya yang bangkrut itu. Tapi tetap kita harus tetap kerja keras tentunya. Kita harus bangkit, harus kerja keras, jangan sampai terlena dengan masalah yang dihadapi. Karena memang Tuhan bisa saja sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah, yang lebih besar, rencana indah untuk kedepannya. Nah, ini juga harus kita renungi bersama bahwasanya rasa sakit yang kita alami saat ini kita anggap sebagai modal lah, modal awal untuk kita sukses di kemudian hari. Ini semuanya masih harus tetap semangat ya, anak-anak. Masih semangat? Semangat? Pak, semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Kita kaitkan dengan dunia usaha atau kehidupan. Penting nggak, anak-anak? Penting, sangat Penting, Pak. Penting. Ya, pentingnya gimana tuh hubungannya? Kira-kira. So, silahkan siapa yang mau berpendapat sebelum kita masuk ke materi inti. Nanti yang mau ngomong kameranya di on kan ya, supaya terrecord. Pentingnya materi biaya produksi. Olip aja tuh Pak. Ya, Olip. Silakan Olip. Jadi pentingnya biaya produksi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika nanti kita lulus sekolah terus kita berniat untuk membuka suatu usaha atau bahkan kerja di bidang usaha, tapi lebih tepatnya ketika kita membuka suatu usaha, kita menjadi tahu bahwa memanage uang itu sangat penting agar kedepannya bisa, pertama, produk apa yang kita buat, yang akan kita buat, terus berapa banyak produk yang akan kita buat, dan berapa modal yang harus kita keluarkan untuk membuat produk tersebut. Ya, terus betul. dengan biaya produksi juga kita bisa meminimalisir terjadinya kerugian, Pak. Ya, betul ya. Ya, jadi intinya pasti ada manfaat untuk kedepannya dengan kita mengetahui dan mempelajari materi ini gitu kan ya. Terutama nanti apalagi yang mau terjun ke dunia itu apa bisnis, wirausaha, kan harus perhitungan biaya itu harus betul-betul di awal itu harus dipikirkan, direncanakan. Oke, terima kasih Olip. Bagus sekali pendapat. Kalau berbicara bisnis atau usaha, banyak bidang sebetulnya yang di dalamnya itu baik itu dari bidang jasa ataupun pembuatan produk. Jadi semuanya juga itu akan berkaitan dengan yang namanya biaya produksi. Tentunya untuk kelancaran kegiatan produksinya itu bisa berjalan atau tidaknya,
ya harus diperhitungkan juga biaya-biaya yang dikeluarkan supaya dapat meraih keuntungan atau laba. Nah, ini dari gambar ini ada gambar yang pertama ini tentang perakitan sepeda motor di pabrik. Terus ada yang di bidang kuliner, makanan, buatan roti. Terus ada juga yang di bidang jasa, usaha salon atau cukur rambut. Nah, itu semua tentunya ketiga jenis usaha ini walaupun berbeda-beda bidang, tentunya yang namanya biaya produksi itu pasti ada gitu kan ya. Pasti ada. Nah, oke kita lanjut. Ini sebelum pembahasan materi, ini ada prasyarat yang harus kalian ikuti ya. Silahkan untuk menyaksikan dulu video pembelajaran tentang produksi keripik pisang yang ada di video tersebut. Silahkan amati, nanti kita akan diskusi identifikasi apa saja yang ada di video tersebut terkait materi yang akan kita bahas. Bahan baku pembuatan keripik pisang di Dusun Kepil kelompok imut ini kita ambil dari masyarakat kita sendiri, dari Dusun Kepil sendiri, awalnya dari situ. Terus sekarang sudah bisa mengambil dari desa lain ataupun di luar wilayah. Terus yang kita ambil itu pisangnya khusus pisang tanduk. Kalau yang pisang lainnya kita belum pernah mencoba pisang utuh, tapi itu hasilnya nggak bagus. Jadi itu kita nggak pakai, kita pokoknya pakai yang kualitas dan kuantitasnya bagus, yaitu seperti pisang tanduk yang bisa renyah dan digoreng bisa menghasilkan banyak. Dalam satu tundin mungkin bisa menghasilkan 6-7 kilo. Dalam kelompok ini juga dibagi, ada sistem pengadaan barang, ada sistem penggorengan, ada sistem marketing dan packaging. Keistimewaan dari keripik imut yang dari Dusun Kepil ini sendiri yaitu cara bumbunya kita memakai bumbu alami, tidak memakai istilahnya bumbu kimia. Awal mulanya kita mau membuat keripik, pertama ya pisang dikupas, terus habis itu dicuci, terus ditiriskan, habis itu langsung dipasang di atas pemanas ataupun di atas wajan, itu untuk menjaga kerenyahan. Terus habis itu kalau udah matang ditiriskan di tambir atau di tempat di wadah yang dialasin sama kertas. Nanti kalau udah dingin kita baru packaging, pakai terus di sealer, habis itu di pemasaran. Setelah barusan video yang kalian amati, tapi sebelumnya muncul nggak ini slide? Muncul Pak. Muncul Pak. Muncul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dari video pembelajaran barusan ya, tentang kegiatan produksi keripik pisang, itu kan bisa kita simpulkan seperti ini, bahwa dalam kegiatan produksi itu diawali dengan pengupasan kulit pisang, terus membersihkan, mencuci gitu kan, sampai ke menggoreng dan pada akhirnya dikemas gitu kan. Nah, tentunya dari kegiatan-kegiatan ini pasti pemilik usaha tersebut sudah memperhitungkan bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan ketika proses pembuatan keripik pisang tersebut. Nah, dari video tersebut kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari informasi video itu mengenai komponen ataupun jenis-jenis biaya produksi yang mungkin akan muncul di setiap usaha. Pasti selalu ada ya komponen, jenis-jenis, dan biaya-biaya itu harus mau tidak mau harus diperhitungkan, harus ditentukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Kira-kira dari video itu komponen biaya produksinya ada apa aja? Iya, ada biaya bahan baku, Coba bahan baku, ada Olip biaya dulu.
Ya, Olip, silahkan. Untuk ya Pak, dari video tadi komponen-komponen biaya produksi itu ada 3 yang ke satu ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja. Nah, untuk biaya tenaga kerja dibagi menjadi 2 poin juga Pak. Satu ada biaya tenaga kerja langsung dan dua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk poin yang ketiga, komponen biaya produksinya ada biaya overhead. Biaya overhead. Oke, terima kasih Olip. Baik sekali. Terus selanjutnya Santi, menurut Santi ada jenis-jenis biaya yang tadi muncul, ada biaya apa aja? Dari kegiatan itu yang Santi bisa tangkap aja. Kira-kira Ada biaya tetap sama variabel, Pak. biaya tetap sama variabel. Kalau biaya tetapnya, contohnya apa? Kalau dari produk keripik pisang tadi, Untuk yang tetapnya mungkin seperti kalau sewa gedung, sewa gedung, ya. Terus pajak perusahaan, pajak, ya, oleh, ya bisa ya bisa. seperti Oh. itu. Kalau untuk Lalu biaya di biaya operasional, variabelnya seperti biaya misalkan biaya pengadaan bahan baku ya, bahan baku pisang. bahan baku ya. Ya, terima kasih Santi. Ya, silakan bisa diperhatikan kembali itunya. Bapak lanjutkan dulu ya ke slide berikutnya ini. Nah, ini yang tadi disebutkan sama Olip dan Santi ya. Yang pertama bahwa dari video tersebut secara umum bisa kita temui ada 3 komponen atau tidak 3 elemen penentu harga pokok produksi. Yang pertama ada bahan baku, ada tenaga kerja dan overhead. Masing-masing tentunya ada contohnya berbeda-beda ya. Untuk bahan baku tadi pengadaan pisang tanduk kalau dari video tersebut. Terus untuk tenaga kerja tentunya karyawan-karyawan yang membantu dalam proses pembuatan mulai dari pengupasan, membersihkan, menggoreng hingga mengemas. Nah, untuk biaya overhead ini memang termasuk ke komponen biaya produksi, namun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ketika melakukan pembuatan keripik pisang tersebut. Contohnya kemasan, terus listrik, biaya air itu termasuk ke biaya overhead. Selanjutnya untuk jenis-jenis tadi seperti yang Santi sebutkan, kalau dari video tersebut memang kita hanya tahunya ini ya, hanya dua jenis. Tentunya ada biaya tetap dan biaya variabel. Namun secara umum di samping kedua biaya tersebut ada juga yang dinamakan biaya total, ada biaya rata-rata, terus ada biaya marginal. Untuk biaya total ini adalah total keseluruhan biaya, berarti biaya variabel ditambah dengan biaya tetapnya. Untuk biaya rata-rata juga ini besarnya untuk mengetahui atau menghitung rata-rata biaya yang keluar dari proses produksi ya. Kira-kira dari 1 kali produksi biaya rata-rata yang harus dikeluarkan itu berapa itu. Kalau biaya marginal ini untuk perusahaan atau usaha yang akan melakukan perluasan ya, atau penambahan unit produksi. Oke, selanjutnya ini sudah bisa kalian pahami semuanya bahwa dari bagian-bagian komponen ini ada ayam, bumbu, telur, tepung. Ini semua adalah mengenai komponen biaya produksi ya. Dan untuk menghitung harga pokok, hal pertama yang harus kita lakukan adalah harus tahu dulu biaya produksinya. Jadi total biaya produksi. Nah, di materi yang Bapak share itu di WhatsApp grup ada 2 metode yang biasa umum dipilih oleh pengusaha dalam menentukan perhitungan biaya produksi ya. Ada full costing, ada juga variable costing. Nah, kalau ini mah dari contoh ini kita memakai yang metode full costing. Jadi memperhitungkan semua biaya-biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ataupun biaya overhead ke dalam satu kesatuan. Jadi ditotalkan, dijumlahkan, dan didapatkanlah total biaya produksi. Nah, itu ya.
Jadi untuk kita bisa tahu harga pokok produksinya, syarat utamanya itu adalah kita harus menghitung dulu biaya-biaya yang ada di sini ya, ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Contoh soal dari harga pokok atau penentuan harga pokok produksi. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk menghitung harga pokok produksi kita harus menjumlahkan atau mengetahui dulu total biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, dari contoh soal ini didapatkan total biaya 50.000 dibagi dengan kuantitas barang satu buah lampu itu didapatkanlah harga pokok produksi untuk satu unit barang itu adalah 50.000. Nah, selanjutnya untuk keuntungan, katakanlah si pengusaha desain interior ini mengambil 30% dari harga pokok produksi. Didapatkanlah keuntungannya itu adalah dari setiap unit jadi berapa dia dapat untung. Ketika dia sudah menjual satu unit lampu hias, keuntungannya berapa dari satu lampu hias? Kalau secara perhitungan ini sudah jadi. Jadi keuntungannya adalah 15.000 Pak. 15.000 Pak. 15.000 ya. 15.000 keuntungan dengan harga jualnya 65.000. Manfaat dari menghitung harga pokok produksi nantinya ke depannya. Apakah bisa berdampak ke harga jual? Dalam penentuan harga jual bisa Berdampak Pak, sangat berdampak. Berdampak Pak. Alasannya apa? Karena dengan menghitung HPP, kita menjadi tahu harga per unit produknya berapa gitu Pak. Jadi bisa tahu harga per unitnya untuk memperhitungkan keuntungan yang diharapkan gitu ya, Lip. Jadi keuntungan atau harga jual Iya Pak. berapa keuntungan yang ingin diambil dari per unit harga yang telah diproduksi. Oke, terima kasih, Lip. Intinya Ya. Iya Pak, intinya bentar Pak. Intinya gini, manfaat dari HPP itu selain untuk kita mengetahui harga per unit produknya, itu juga dengan HPP juga kita bisa menjadi acuan untuk menentukan harga jual tersebut. Seperti yang tadi Bapak bilang untuk menentukan keuntungan yang ingin kita peroleh itu Pak. Oke, ya terima kasih. Sangat paham sekali rupanya Olip. Menurut Olip, inti dari pembelajaran hari ini tentang biaya produksi, harga pokok produksi, dan komponen dan jenis-jenis biaya produksi yang Olip tahu sih yang pertama, dengan kita mempelajari biaya produksi, kita menjadi tahu dan bisa menjadi bekal kita untuk jika suatu hari kita membuka bisnis atau kita menjadi entrepreneur, kita menjadi tahu bagaimana kita memanage uang, memanage biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk memproduksi suatu produk, entah itu apa produk yang akan diproduksi, terus berapa banyak produk yang akan diproduksinya. Intinya kan produk yang akan dihasilkan pasti memerlukan biaya. Nah, dengan biaya produksi ini kita menjadi tahu dan mempunyai bekal untuk kedepannya berapa biaya yang harus kita keluarkan, dan dengan biaya produksi juga kita bisa mencegah bahkan meminimalisir terjadinya kerugian gitu Pak. Itu untuk yang biaya produksi. Nah, untuk yang harga pokok produksi, itu kan rumus harga pokok produksi, total biaya dibagi dengan kuantitas barang yang dihasilkan, gitu kan Pak. Jadi dengan kita belajar tentang harga pokok produksi, yang pertama kita mengetahui harga per unit produknya berapa. Yang kedua, dengan mempelajari HPP juga, kita itu bisa menjadi acuan kita untuk menentukan harga jual. Setelah kita mengetahui harga per unitnya, kita bisa menentukan keuntungan yang ingin kita dapatkan, sehingga harga jual bisa
bisa diketahui gitu Pak. Mungkin itu untuk HPP. Nah, untuk komponen yang bahan baku, terus tenaga kerja dan overhead. Kira-kira informasi-informasi itu bermanfaat buat pengusaha. Pentingnya apa? Ada hal yang bisa jaringan Devi. Jaringan tadi terputus. Oh, tak. Di HP. ke biaya overhead. Iya. Ya. Iya. Ya mungkin. Nah, Ada lagi, Alim? iya ya, yang jenis-jenis biaya produksinya Pak. Yang ke satu tadi ada biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga ada biaya total. Yang keempat ada biaya marginal. Yang kelima ada biaya rata-rata. Mungkin itu Pak Ya. untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Olip sudah mewakili. Mungkin bagi yang lain ada yang ingin menambahkan barangkali? Sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir untuk pembahasan post-test. Sesi terakhir untuk pembahasan post-test atau tes terakhir untuk penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian keterampilannya nanti untuk siswa membuat proposal usaha, tapi fokusnya ke perencanaan biaya produksinya saja. Perencanaan biaya produksinya saja yang ada di bisnis plan. Contohnya misalkan ada yang ingin membuka usaha nasi goreng misalkan. Biaya apa aja yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng, mulai dari modal, biaya tetap yang mungkin muncul, terus biaya variabel yang harus diperhitungkan, termasuk nanti keuntungan usahanya. Bahwasanya di biaya produksi ini adalah akan bermanfaat sekali dalam pemahaman kita suatu saat nanti ketika akan terjun ke dunia bisnis atau usaha. Tentunya segala sesuatu itu harus diperhitungkan bagi pengusaha yang ingin memperoleh laba yang optimal dan maksimal. Ketika kalian lulus, tiap orang akan mengambil jalan yang berbeda. Namun yang terpenting, apa yang dipelajari hari ini, terutama mengenai harga produksi atau biaya produksi, nanti pasti akan terbawa ke kehidupan sosial di masyarakat. Namanya biaya itu hal yang umum lah, hal yang umum pasti ditemui di setiap bidang, dan itu memang biasanya kita harus tahu. Terlepas dari apa yang akan kalian nanti lakukan setelah sekolah, yang terpenting ada sedikit atau ada hal yang positif yang bisa kita ambil pelajaran dari proses yang kita lalui selama pembelajaran di. Semangatnya tahu jati diri siswa Skapersia nih. Siapa kamu? Aku siswa SMK Perbankan Syariah Mandiri dan berprestasi, siap menjadi pengusaha Islam, berani mimpi, siap aksi. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu bermimpi ya, karena sesuatu itu diawali dengan mimpi, tapi akan sia-sia jika mimpi itu tidak bisa kita realisasikan. Jadi yang terpenting adalah tetap jaga semangat, spirit kalian dalam belajar, dalam mencari ilmu pengetahuan baru. Semuanya bisa menyalakan kameranya.
kita berdoa bersama-sama. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati. Selesai. Atur nuhun, terima kasih. Sampai jumpa lagi di semester depan ya. Mungkin sebentar lagi kita akan bahas AS dan bagian rapot di pertengahan Desember, kalau nggak salah tanggal 19 Desember. Semoga di masa-masa itu kalian masih diberikan kesehatan Allah, diberikan keberkahan umur, berkah, dan tentunya masih tetap diberikan semangat mencari ilmu baik ilmu maupun wawasan yang baru. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.